Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Priyanka. Saya adalah mahasiswa Universitas Mula Warman dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video curhat filsafat part 3, di mana sebagai tugas pendalaman materi untuk matkul filsafat ilmu pengetahuan yang diampu oleh dosen Ibu Yunisa Gena. Oke, mari kita lanjut saja ke pembahasan. Yang pertama saya mau mengevaluasi diri saya sendiri. Menurut saya di part 2 kemarin saya masih longgar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Lalu menurut saya juga saya masih cukup banyak dan jawaban saya tidak cukup memuaskan lagi untuk memenuhi syarat berpikir secara filsafat. Itu saja yang bisa saya simpulkan dari curhat filsafat part 2 kemarin. Oke, lalu ini ada berdasarkan data-data, yaitu yang pertama, apa itu hidup? Jadi hidup adalah masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. Nah, di sini kan saya membahas apa tujuan hidup saya. Jadi saya akan membahas definisinya, caranya. Yang pertama adalah tujuan hidup. Tujuan hidup itu apa sih? Tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya dari hari ini, esok hari, besok lusa, sebulan ke depan, setahun ke depan, atau beberapa tahun kemudian. Sedangkan menurut para ahli adalah proses menetapkan identitas diri yang dimiliki oleh seseorang. Nah, saya ada mencari yang mirip namun tidak sama dengan tujuan hidup, yaitu makna hidup. Makna hidup itu apa sih? Makna hidup ialah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang sehingga layak dijadikan tujuan hidup. Mereka hampir sama namun tak sama. Gimana ya? Jadi berbeda definisi gitu. Nah, tujuan hidup tuh haruslah meninggalkan kesan sendiri kan bagi orang tersebut dan cukup bermakna bagi kita sehingga individu dapat berpikir positif dan memiliki semangat yang tinggi dan selalu berpikir untuk mencapai tujuan hidupnya. Nah, saya berpikir sebaliknya, jika kalau individu tersebut tidak memiliki hal tersebut, seringkali individu tersebut mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau sering berpikiran negatif. Seperti yang Ibu Yunis katakan, manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat berpikir dan memiliki akal. Nah, akal inilah yang menuntut manusia bagaimana dia bertindak atau berperilaku. Inilah akal kita dipakai untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dan apa yang akan kita lalui. Gitu. Saya ada cara untuk menemukan tujuan hidup bagi yang kesusahan. Yang pertama ada fokus pada tindakan tertentu yang dapat membuat kita bahagia. Seperti pendapat dari Aristoteles yang mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan. Walaupun menurut Leahy tidak ada apapun yang dapat memenuhi kebahagiaan yang sempurna, dalam artian kebahagiaan itu tuh tidak ada yang abadi. Jadi secepat mungkin bisa hilang, seolah cepat memudar dan lenyap gitu. Sehingga dari kita sendiri mungkin menuntut untuk pemenuhan lagi. Dan menurut Leahy pun, pengalaman manusialah yang mengajari bahwa tidak ada satupun hal di dunia yang dapat memberikan kebahagiaan. Menurut saya pun kebahagiaan itu tuh seperti yang kita cari, namun jika kita sudah mendapatkannya,
kita mungkin akan merasa bahagia dalam sesaat saja, lalu kayak nanti itu tidak ada lagi kebahagiaan itu. Jadi kita harus mencarinya. Lalu menurutnya kehidupan paripurna tersebut dapat dicapai dengan menjalani kehidupan melalui banyak proses yang kita lalui. Di sini saya masih bingung. Jadi kan tiap orang tujuan hidupnya berbeda ya. Ada yang ingin kaya, ingin sukses, ingin mendapatkan pasangannya seperti yang saya bilang di Curhat Filsafat Part 2 kemarin. Jadi saya bisa asumsikan mereka tetap mencari tujuan hidup yang sama, yaitu apa? Mencari kebahagiaan. Karena dengan kaya mereka bisa bahagia, karena dengan mencari pasangan mereka bisa bahagia, dengan sukses pun mereka bisa bahagia. Jadi mencari kebahagiaan itu tuh sama saja dengan tujuan hidup dari semua umat manusia. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya katakan. Saya akan membuat kesimpulannya. Jadi menurut saya tujuan hidup itu bukanlah sebuah alat untuk mencari atau membuat kebahagiaan, melainkan tujuan hidup adalah sesuatu yang bermanfaat, terus ada kasih sayang, terhormat, berbelas kasih, dan menjadikannya perbedaan. Apakah kita hanya sekedar hidup atau telah menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Itu saja yang bisa saya katakan di Curhat Filsafat Part 3 ini. Selebihnya akan saya jawab lagi di Part 5. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.